Azam menyentak tangan Aida, hingga dia terjatuh ke pelukannya. Aida begitu sedih saat ini, dia memeluk suaminya dengan air mata yang meleleh. Entah mungkin karena menahan kesedihan, tapi tiba-tiba saja Aida terkulai lemas. Dia tak sadarkan diri, dia pingsan. Aida, Azam memekik kaget, merasakan tubuh istrinya nyaris jatuh andai tak ada dalam dekapannya. Dion dan beberapa orang yang ada di sana pun jadi terkejut, begitupun Clara. Mereka semua memeik menyebut nama Aida. "Bawa ke dalam, Mas," ujar pemilik rumah. Azam bergegas membopong Aida, membawanya ke dalam rumah warga yang tadi mempersilahkannya masuk untuk menunggu Aida. Aida direbahkan di atas tempat tidur yang ada di rumah itu. Azam duduk di sampingnya, membalurkan minyak angin, lalu mengecupi seluruh wajahnya. Dion yang hendak masuk, dia mematung di ambang pintu. Apa benar dia akan menikah lagi? Ah, masa sih? Bahkan Om Azam kelihatan sangat menyayanginya, gumam Dion. Dia memperhatikan Azam yang terus menggenggam tangan Aida, dan sesekali membelai pipinya. Terlihat jelas raut cemas dari wajah Azam. Merasa ada yang memperhatikan, Azam menoleh ke arah pintu. Dia mendesah kesal, dan langsung memasang muka masam saat bersitatap dengan Dion. Dion adalah pria yang selalu membuatnya merasa cemburu dan ketakutan. Ia takut Aida menyukai Dion. Dan takut Dion menyukai Aida. "Kamu sedang apa di sana?" tanya Azam dingin. Dia menatap Dion tak suka. Apalagi saat teringat Dion yang menggenggam tangan Aida tadi. "Oh, sial," pekiknya dalam hati. "Hehe." Dion menggaruk tengkuknya sambil diiringi cengiran. Dia tadi hanya ingin melihat kondisi Aida itu saja. "Kenapa diam?" tanya Azam yang mulai kesal. Aku hanya ingin melihat keadaannya saja," jawab Dion santai. Dia pun mendekati Azam, lalu duduk di sisi tempat tidur. Tentu saja Azam marah padanya. Ngapain duduk di sana?" ujarnya kesal. Tangannya terulur menarik tangan Dion agar dia pindah dari samping istrinya. "Cek, posesif. Tapi, malah mau nikah lagi?" gerutu Dion yang kesal. Dia berdiri dan pindah ke jarak yang lebih jauh. "Apa katamu?" Azam menoleh dan menatap Dion tajam. Dion jadi syok, wajah dingin Azam membuat nyalinya agak ciut. "Apa katamu barusan? Kamu bilang aku mau nikah lagi." Azam berdiri dan mendekati Dion dengan mata menajam. Itu kata Aida." Akhirnya Dion menjawab dengan nada kesal. Dia jadi teringat sahabatnya yang sedang tergolek lemah di atas tempat tidur. "Hah? Aida bilang begitu?" Azam menatap Dion tajam dan lekat, tak percaya kalau Aida bisa berkata seperti itu kepada Dion. "Iya, dia sampai menangis setiap hari. Aku sering melihatnya, meski dia coba sembunyi saat menangis," jawab Dion makin kesal kepada Azam. Azam menghela nafas panjang dan menghembuskannya dengan kasar. Kamu kenapa berpikir begitu?" gumam Azam. Dia menghampiri istrinya lagi, menggenggam tangannya, lalu mengecupi seluruh wajahnya. Dion jadi salah tingkah sendiri melihat apa yang dilakukan Azam. Dengan cepat dia pergi dari kamar itu. Dia melihat Clara yang sedang mengobrol dengan para relawan lainnya. Seketika, dia merasa sangat kesal kepada wanita cantik itu. "Ini semua gara-gara wanita itu," gumamnya. Lalu dia mendekati Clara. Kamu ikutlah denganku sebentar. Aku ingin bicara denganmu, hal yang penting," ujar Dion sedikit dingin. "Apa kita saling kenal ya? Sehingga kita harus ngobrol?" Clara menatap malas ke arah Dion. Dia merasa kesal. Karena Dion berkata dengan judes, "Tentu saja tak kenal. Tapi ini tentang Aida dan suaminya," jawab Dion cepat. Dia memberi penekanan pada kata suaminya. Dengan malas, Clara pun berdiri. "Baiklah, ayo," ketusnya.
dia keluar duluan. Dan Dion mengikutinya. Kini mereka sudah berdiri berdua di samping rumah. "Ada apa?" tanya Clara malas. "Apa benar kamu mau menikah dengan Azam?" tanya Dion to the point. "Hah, dasar gila." Clara langsung ngeloyor pergi dari hadapan Dion tanpa banyak bicara lagi. Raut mukanya berubah masam. Ya, dia kesal mendengar pernyataan Dion barusan. Dion hanya melongo bingung dengan omongan Clara. Apa artinya Aida sudah salah sangka ya, gumamnya bingung. Sementara itu, di kamar, Aida bergumam sambil mengerjapkan mata. "Aku tak mau, tak mau." "Hai, kamu sudah sadar?" Azam menghela nafas lega, dia langsung saja mengecup bibir istrinya sekilas. Aida sampai terkejut dengan kelakuan suaminya itu. Untuk sesaat, dia masih berusaha mengumpulkan nyawa dan ingatan. "Tadi kamu pingsan," ujar Azam lembut. Aida tak mau melihat Aam. Dia memilih memalingkan wajahnya karena kesal, apalagi saat ingat kepada Clara. "Kamu kenapa?" tanya Azam. "Kenapa apanya?" Aida balik bertanya. Dia masih berbaring. "Kenapa berpikir aku akan menikah lagi?" tanya Azam serius. "Bukankah itu kenyataannya?" ketus Aida, dan Azam tergelak mendengarnya. Aida jadi kesal merasa ditertawakan. "Kamu sedang mengigau ya? Atau sedang bercanda heh? Kenapa bisa berpikir seperti itu? Apa kamu tak tahu kalau aku ini hanya menginginkanmu?" Azam geleng-geleng kepala. Dia langsung saja nyosor bibir istrinya itu dengan penuh kasih sayang. Aida mengap-mengap tak punya ancang-ancang. Tak tahu kalau suaminya akan menyerangnya tiba-tiba. Azam memagut bibir Aida dengan lembut dan penuh kerinduan. Semakin lama, kecupan itu berubah menjadi semakin bergairah, dan Azam melepaskan Aida. "Ah, aku rindu kamu," ujarnya dengan wajah berkabut gairah. Aida memalingkan wajahnya untuk menutupi rona bahagia yang muncul dari sinar di wajahnya. Tak Aida pungkiri, dia pun begitu merindukannya, suaminya. Tapi, dia kesal seketika saat ingat Clara. "Mana calon istrimu itu?" ketus Aida dengan gemuruh di dada. Azam mengerutkan dahinya. "Siapa maksudmu, Clara?" tanya Azam dengan senyuman tipisnya. Aida mengangguk pelan, lalu kembali memalingkan wajahnya. "Oh, tunggu ya. Biar aku panggil dia ke sini." Tanpa beban, Azam pun keluar dari kamar dan memanggil Clara agar masuk ke kamar untuk bertemu Aida. Azam dan Clara pun kini sudah berada di kamar Aida. Aida makin sakit hati, karena ternyata suaminya benar-benar memanggil wanita yang dia sebut pelakor itu. "Dasar pelakor," jeritnya dalam hati. Ya, Aida hanya berani memaki dalam hati. "Clara," Aida bilang, "kamu itu calon istriku," ujar Azam dengan senyuman tipisnya. Aida mengepalkan tangan mendengar perkataan Azam. Sedangkan, Clara malah tergelak lumayan keras. "Kenapa dia malah tertawa sih?" gumam Aida dalam hati. Makin kesal saja rasanya. "Hei Aida, kenapa bisa berpikir begitu? Tapi, kalau Azam mau aku gak akan nolak jadi istri keduanya kok." Sayangnya Azam selalu menolak dan malah sering memarahiku. "Oh," ujar Clara dengan sedih. Azam hanya mendengus mendengar perkataan Clara. "Dia ini temanku sejak kecil, dia juga masih tergolong kerabat jauhku. Ditambah selama beberapa bulan ini kami menangani proyek bersama, hanya itu hubungan diantara kami." Azam menggenggam tangan Aida erat. "Hah, apa-apa?" Rasanya malu luar biasa. Tapi, Aida tak mau terpedaya. Dia yakin Azam hanya sedang akting saja. "Kalian pasti sedang berakting di depanku kan? Kalau tidak, kenapa kamu baru sekarang menjemputku? Kenapa gak mencariku di sini sejak pertama aku pergi?" Ada bertanya dengan lantang dan kesal. "Ish, isi kepalamu ini kenapa penuh dengan pikiran buruk sih?"
Azam jadi gemas sendiri dengan kelakuan istrinya. Tapi, dia merasa bahagia melihat kecemburuan sang istri. Dia jadi makin merasa dicintai. "Oh." Azam tersenyum ceria. "Iya, aku memang bodoh dan selalu punya pikiran buruk pada orang. Makanya ya sudah, kamu tinggalin aku saja," ucap Aida tanpa pikir panjang. Dia sedang marah saat ini. Azam mendesah. Dia tak suka mendengar perkataan Aida. "Kamu cemburu?" tanya Azam sambil memeluk istrinya itu. Tak peduli jika ada Clara saat ini. Clara yang tahu diri, dia langsung keluar dari kamar dan menutup pintu rapat-rapat. "Jangan pernah katakan perpisahan, Ai. Aku tak akan kuat jauh darimu lama-lama. Apa kamu tak tahu, aku menyusulmu saat itu. Mobilku sudah berada di belakang bis yang kamu tumpangi." Tapi Azam menghela napas panjang dan menghembuskannya perlahan. Aida menatap suaminya lekat. "Apa yang kulihat saat aku pergi itu memang mobil Azam, ya?" gumamnya dalam hati. Aida diam tak berkutik, karena tubuhnya berada dalam dekapan sang istri. "Tapi, aku dapat telepon dari ibu, kalau ayah kena serangan jantung dan masuk rumah sakit," lanjut Azam lirih, teringat saat ayahnya terbaring di ranjang rumah sakit dengan lemah. Syukurlah saat ini, ayahnya sudah dalam keadaan yang baik. "Apa? Ayah kena serangan jantung?" Aida nampak syok. Dia merasa menyesal, karena sudah meninggalkan rumah waktu itu. Menyesal tak sempat membantu merawat ayah mertuanya. "Itulah sebabnya, aku memilih putar balik dan tak jadi menyusulmu. Ayah dirawat di rumah sakit, hampir 3 mingguan. Azam menjelaskan semuanya kepada Aida. "Lalu sekarang bagaimana keadaannya?" tanya Aida, dengan sedih dan merasa bersalah. "Baik, ayah sudah ada di rumah sekarang," jawab Azam sambil merengkuh bahu Aida. Tapi, Aida belum merasa puas dengan jawaban Azam tentang Clara.